Shalom Bapak Ibu semua, malam hari ini kita akan bersama-sama mengadakan pujian, penyembahan, celebration dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kira lama sekiri kira para pasikiri kira nana nama sekiri kira para pas. Ina nama sekiri kira para pasikiri kira lama sekiri. Tuhan, inilah setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami mau memberi yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Dan kami memberi yang terbaik dalam pendengaran kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk jadi lahan yang subur buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, jamah lawat setiap kami. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu menjamah melawat setiap kami. Kami tahu Engkau tidak terbatas oleh waktu, Engkau tidak terbatas oleh tempat, Engkau tidak terbatas oleh jarak. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik, kami mau celebration bersama dengan Kau. Mari Bapa, mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus bersama dengan kami memuji, menyembah. Dan biarlah Bapa, kami boleh memberi yang terbaik buat hormat kemuliaan nama-Mu. Tuntun, pimpin acara malam hari ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Kami persiapkan, kami beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Koralama sikiri kita para. Bapa, aku datang kepadamu memuji-Mu, menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita bersama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Allah yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh.
haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, di dalam masih. Oh, haleluya, di dalam masih. Tunaikan haleluya bagi Engkau Yesus Raja, bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dalam masih kiri kita masih. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Oh, dalam masih. Oh, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Di dalam masih tidak masuk. Nikmati penyembahan bersama Tuhan. Nikmati penyembahan bersama Tuhan. Karena lapas sikiri kita para sikiri kita mana haleluya. Kami mengucap syukur sebab Engkau luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa buat hidup kami. Haleluya, Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dieluk-elukan. Haleluya. Mari kita puji Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga, hanya Yesus namanya.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, saudara, yang bertahta selamanya. Haleluya. Dia berkuasa, dia juga yang perkasa, dia berkuasa, dia hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Allah saudara dan saya, dia hebat, dia dahsyat. Haleluya. Perbuatannya, oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan Tuhan Allah kita yang hebat, yang dahsyat. Amin. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang berkuasa. Amin. Haleluya, luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau berikan kami boleh memuji, boleh menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang menguatkan setiap kami. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau beserta dengan kami karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar yang terbaik daripada Tuhan. Kita angkat pujian bersama dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua berserta dengan Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya, ku tak akan menyerah. punya rencana. Ku tak akan menyerah, Tuhan, adalah komitmen kami. Apapun yang terjadi, kami tunggu di pihak kami. Karena Kau Allah yang Immanuel di dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang memelihara hidup kami, Tuhan. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan punya rencana. hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama mengagungkan Dia. Mari kita sama-sama memuliakan Dia. Yesus Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia dahsyat dan berkuasa. Biar malam hari ini terjadi pembangunan rohani di dalam hidup kita semua. Karena Allah menjamah melawat setiap kita. Pribadi lepas pribadi, jamahan lawatan Tuhan terjadi untuk setiap kita. Amin, amin, dan amin. Lawatan Tuhan, jamahan atas setiap kami. Iralah pasikiri kita para pasikiri kita para pasikiri. Memulihkan, menyembuhkan, menguatkan. Terobosan terjadi, breakthrough rawatan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Iralah Engkau yang luar biasa. Oh, Iralah pasikiri kita para. Iralah masikiri kita para pasik. Tuhan, Kau luar biasa. Kami mengucap syukur karena Kau dahsyat, Kau ajaib dalam hidup kami. Kau juga yang berkuasa atas bumi dan surga, Tuhan. Kau juga yang menguatkan setiap kami. Kau juga yang memelihara hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga Tuhan, Kau sudah pilih, Kau sudah tuntun setiap hidup kami menjadi anak-anak Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menerima benih-Mu. Kami menerima benih kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Kau izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau yang menyertainya, lidah dan bibir hamba-Mu. Biar Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, agar kebenaran-Mu itu nyata dalam hidup kami. Dan kebenaran boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berbicara dan berbicaralah. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu menjamah melawat setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah. Setiap orang masing-masing kami percaya Kau tetap menjamah melawat setiap kami. Buat Kau tidak ada yang mustahil. Kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Berikan setiap kami hikmat, wahyu, marifat, kecerdasan yang daripada-Mu. Untuk kami boleh menangkap rahasia kerajaan surga. Untuk kami boleh menangkap Tuhan mengenai pribadi-Mu dalam hidup kami. Dan kami ditambah cinta, haus, dan lapar akan Kau Tuhan. Berbicara dan berbicaralah. Sekali lagi Tuhan, puaskan dahaga, haus, dan lapar kami akan seluruh kebenaran firman-Mu.
berbicara dan berbicaralah. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan kami siapkan yang terbaik dan kami siap terima yang terbaik juga daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman, belajar pesan-pesan Tuhan buat hidup kita. Supaya kita lebih lagi cinta, haus, lapar akan Tuhan. Amin, saudara. Malam hari ini mari kita sama-sama belajar mengenai kehidupan seorang perempuan yang bernama Hana. Saudara, kembali lagi, malam hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan seorang perempuan yang bernama Hana. Hana ini ibunya dari Samuel, ya. Saudara, kita akan baca yang pertama di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai kedua. Sekali lagi di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sovin, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Seroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Oke. Kemudian kita akan baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang kelima. 1 Samuel 1 ayat yang kelima. Dikatakan meskipun ia mengasihi Hana, ya, jadi di sini ia itu Elkana, maksudnya suaminya. Ia memberikan kepada hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, dari yang kita baca bersama-sama dari 1 Samuel 1 ayat 1 dan 2 dan juga 1 Samuel 1 ayat 1 ayat 5 dikatakan bahwa Hana ini tidak mempunyai anak karena Tuhan menutup kandungannya, ya. Jadi Elkana ini punya 2 istri, Penina dan Hana. Penina ini punya anak, Hana ini tidak punya anak. Kenapa? Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Dan saudara, kita tahu pada zaman itu, pada zamannya, pada saat pada saat seorang perempuan tidak bisa melahirkan seorang anak, mereka akan punya image, mereka akan punya pikiran bahwa orang itu pasti berdosa. Orang itu pasti kena kutuk, makanya tidak punya keturunan. Ya. Saudara, kalau ada orang yang seperti itu rasanya sudah sedih banget. Karena pasti secara sosial mereka tidak punya keberanian diri untuk bergabung dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka merasa ada dosa, orang berdosa atau orang yang terkutuk. Mungkin kalau kita sering dengar adalah kayak orang yang kena kusta, ya. Dia keluar dari kota, dia harus keluar dari kota dan harus menjauh. Bahkan orang kusta ini pada saat lewat berpapasan dengan yang lain, dia akan bilang apa? Najis, najis, najis. Supaya orang yang lihat tahu, oh ini orang kena kusta, dia minggir. Dan orang itu pun sebetulnya pada saat dia bilang najis, 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 dia sebenarnya mau berkata bahwa aku ini juga minder, aku juga malu, kamu minggiro dari hidup saya. Nah, sama dengan Hana sebetulnya. Karena Hana tidak punya anak dan Tuhan katakan di ayat yang kelima bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, saudara, itu yang pertama yang kehidupan daripada Hana. Kemudian kita mau lihat, pasti karena namanya orang merasa image-nya dikutuk, punya dosa, pasti akan dia kena intimidasi. Pasti dia akan kena ejekan lah, ya. Kalau zaman sekarang ya bullying, ya, dibully pasti. Wah, kamu zaman sekarang ini orang gak kena kutuk, gak kena dosa aja dibully. Apalagi kalau jelas-jelas dia punya kutuk, dia punya dosa. Bukan gak dibully lagi, mungkin dibuat rujak gitu ya, maksudnya lebih lagi ya. Nah, saudara, kita mau lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 7 dan 10. Kita akan baca di 1 Samuel 1 ayat 7 dan 10. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, saudara, kita tahu pada zaman dahulu itu kalau mereka setahun sekali mereka ke Yerusalem, ya, mereka mengadakan ibadah di Yerusalem. Dan biasanya mereka akan bawa anak istri, semua dibawa ke Yerusalem. Dan itu berlangsung selama dikatakan tadi bertahun-tahun.
Sampai Penina punya anak, sudah punya anak mungkin ya berapa, tapi tidak dijelaskan. Pokoknya ini berlangsung selama bertahun-tahun. Dan coba bayangkan saudara dan saya, pada saat kita berjalan dengan seseorang selama bertahun-tahun, dia akan mengejek kita terus, mengintimidasi kita terus. Buru-buru bertahun-tahun ya, mungkin kita ketemu dengan teman saudara kita ngomong sekali sepatah kata, 2 patah kata, kita udah stres, kita udah trauma, kita terintimidasi. Tapi Hana tidak saudara ya. Kita mau lihat tadi ayat yang sebelumnya. Di ayat yang ke-7 ya, tadi dikatakan bertahun-tahun. Demikianlah terjadi, maksudnya terjadi ini Penina itu mengejek si Hana itu karena nggak punya anak, karena ditutup kandungannya. Demikian terjadi ejekannya itu dari tahun ke tahun. Sekali lagi dari tahun ke tahun. Jadi Hana itu menanggung banyak beban ya, dari bertahun-tahun dia stres ya. Bukan hanya sekali, 2 kali, makanya saudara ini juga reminder buat setiap kita. Kalau setiap kita ada kata-kata yang orang mengintimidasi, ada setiap orang-orang yang memberikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, kita mau belajar dari Hana. Hana itu mengalami tahun ke tahun, bukan hari ke hari. Kalau kita mungkin hari ini ketemu si A ngomong gak baik, besok ketemu si B. Cuma 2 kali aja kita udah stres, kita udah ngamuk, kita udah tersinggung, tersindir. Wah pokoknya macam-macam. Itu dari hari ke hari. Kalau Hana ini dikatakan dari tahun ke tahun. Bayangkan bebannya itu udah banyak sekali. Nah, tapi saudara, kita mau belajar dari kehidupan Hana. Bagaimana Hana yang sudah tahu tidak punya anak, Hana yang sudah ditutup kandungannya, dan bagaimana dia bisa menghadapi hari-hari ke depannya setelah lewat tahun-tahun dalam intimidasi, setelah lewat tahun demi tahun dalam ejekan, dalam bullying. Ya, kita mau lihat saudara ya, waktu dia menghadapi tahun ke tahun ke tahun ke tahun, saya tidak tahu apa yang dilakukan Hana waktu tahun pertama, waktu tahun kedua, waktu ke Yerusalem. Ya, tapi kita mau lihat satu hal yang dilakukan Hana di dalam ada 2 ya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Ini titik balik, sekali lagi, ini adalah titik balik yang mengubah kehidupannya. Sekali lagi, yang mengubah kehidupannya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian bernasarlah ia, Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Nah, tetapi, sebentar ya saudara ya. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Dan memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, saudara, tetap ayat 11. Nah, saudara, di sini dikatakan yang pertama dilakukan oleh Hana, di mana itu adalah titik balik di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah dia mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa saya mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya? Dia katakan di ayat yang 11 yang atas lagi yang kita baca bersama-sama, bahwa Hana bernasar kepada Tuhan. Pertama, Hana bernasar kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua yang di bawah tadi, dia akan memberikan kepada hambamu, kepada Hana ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Nah saudara, kenapa saya bilang Hana itu mengutamakan Tuhan? Kalau Hana itu mengutamakan hidupnya, egoisnya, dia pasti akan bilang gini, kalau engkau Tuhan ngasih saya seorang anak laki-laki, maka aku, Hana ini, akan berani menentang, akan berani berdebat dengan Penina, akan berani mempermalukan Penina. Karena selama ini yang kerecoki dia kan Penina terus. Kenapa kamu gak punya anak ini dan sebagainya. Tapi kenapa ayat yang di sini katakan, maka aku, Hana, akan memberikan dia, anakku itu, kalau Tuhan kasih, kepada Tuhan. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menyerang Penina, bukan untuk mempermalukan Penina. Tapi memberikan anak yang mau dikasih itu kepada Tuhan. Itu menunjukkan yang pertama yang dilakukan oleh Hana, mengutamakan Tuhan di atas hidupnya. Berapa banyak saudara dan saya
Pada saat kita dengar orang yang tidak baik mengintimidasi hidup kita. Pada saat kita dapat ejekan, yang kita lakukan, awas nanti kalau saya sudah ini. Bukan untuk Tuhan ya, tapi awas nanti kalau sudah ini, saya tunjukkan kalau saya bisa. Bukan, awas nanti kalau sudah ini, kamu akan tahu bahwa saya mengasihi Tuhan. Bukan, beda dengan Hana. Yang Hana lakukan, katakan, memberikan dia kepada Tuhan. Berapa banyak dalam hidup kita, pada saat kita terima tekanan, pada saat kita terima intimidasi, yang kita lakukan bukan mementingkan Tuhan, tapi mementingkan hidup kita. Kembali lagi, di sini kita belajar mengenai kehidupan Hana. Karena dia mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, saya tidak tahu. Sebelum-sebelumnya, kan tadi dikatakan bertahun-tahun. Nah, saya tidak tahu. Mungkin sebelum ini, Hana mungkin tidak berdoa seperti itu, mungkin. Mungkin Hana berdoanya, Tuhan berikan saya anak. Tuhan supaya saya tidak dipermalukan. Supaya saya tidak dikatakan orang terkutuk. Berikan saya anak, berikan saya anak. Mungkin hanya itu, karena untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak membuat jalan di dalam hidupnya. Tapi kita lihat, pada saat sikap dari Hana itu benar di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, titik balik di dalam hidupnya akan berubah, saudara. Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mau lihat apa yang dilakukan Hana. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Ya, 1 Samuel 1 ayat 15 dikatakan, waktu Hana berdoa di dalam bait Allah, Imam Eli lihat. Kemudian terjadi pembicaraan antara Imam Eli dan Hana seperti kita tahu. Kemudian ayat 15 dikatakan, tetapi Hana menjawab. Dia menjawab pada Imam Eli, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, dikatakan bahwa dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Ada banyak dalam hidup kita. Ada apa sedikit nyarinya bukan teman atau bukan Tuhan, maaf, kadang teman kita, kadang saudara kita. Lebih-lebih lagi kadang kita mencari orang-orang yang alternatif, ya. Oh, dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Hana ini yang kedua adalah mencari Tuhan. Dikatakan melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, banyak dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami sesuatu, kadang kita tidak mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak konseling dengan Tuhan. Tapi mungkin kita konseling dengan sama manusia yang kita anggap dia lebih dari kita. Mungkin dalam hal macam-macam ya. Mungkin kita sedang belajar, misalkan belajar mengenai apa gitu ya. Oh, kita lihat, oh si A ini lebih mahir, berarti saya harus belajar ke si A. Nah, tapi yang dilakukan Hana tidaklah demikian. Yang dilakukan Hana, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena pasti zaman dulu pun banyak tabib-tabib ya. Kalau zaman sekarang kan dokter-dokter nih. Kalau kita di dalam ilmu kedokteran mungkin mau punya anak misalnya, kita bisa konsultasi ke dokter kesuburan ya, fertilitas. Atau kita konsultasi ke dokter kandungan misalkan, kita tanya proses dan sebagainya misalkan. Nah, ada program lah, ada apa. Terus kalaupun tidak bisa secara alamiah, mungkin ada program-program yang ditawarkan oleh dunia seperti bayi tabung dan yang lain-lain. Nah, saya yakin zaman dulu pun pasti ada yang namanya tabib. Ya, pasti ada yang namanya tabib. Tapi kenapa kok di ayat 15 ini dikatakan bahwa Hana ini tidak konsultasi, tidak mencurahkan isi hatinya kepada tabib-tabib. Mungkin kalau mencurahkan isi hatinya kepada tabib-tabib, dia akan diberikan ramuan, akan dicek kondisi kesehatannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Tapi yang dikatakan di sini adalah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, mari kita belajar dengan segala kerendahan hati. Jangan kita merasa kadang Tuhan datang terlambat menolong kita. Saudara, jujur berapa kali kadang even ada hal-hal tertentu dalam hidup kita, kadang kita perlu cepat. Sehingga kadang kita, ini harus cepat sekarang. Kalau aku berdoa kelamaan jawabannya. Kalau aku pujian penyembahan kelamaan. Kalau aku kelamaan terus bagaimana? Cari orang yang lebih expert, cari orang yang lebih ahli. Supaya lebih cepat. Tapi ternyata hasilnya kadang gak tepat. Kenapa?
Karena kita tidak kembali kepada ciptaannya, kepada Tuhan itu yang menciptakan hidup kita. Yang dilakukan Hana pada saat itu jalan yang tepat, ambil keputusan yang tepat, mencari Tuhan, konseling dengan Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sudah pernah saya sharingkan juga di tempat ini. Saya dulu pengagum Indonesian Idol dan waktu saya lihat dulu, saya lupa ya namanya ya. Jadi ceritanya waktu saya ngikuti suatu periode dan akhirnya dia menang juara 1, orangnya agak subur gitu ya, perempuan. Kok saya lupa ya namanya ya. Jadi orang ini di Indonesian Idol yang keberapa, periode berapa dia menang. Terus kemudian waktu penganugerahan kemenangan itu saya dengerin gitu. Apa yang dia lakukan kok bisa sampai menang. Padahal pesaing-pesaingnya juga hebat. Saya cukup kaget juga waktu dia bilang gini. Saya bersyukur baru sekarang menang. Loh kenapa kok baru sekarang saudara? Karena dia bilang, dia sudah ikut seleksi Indonesian Idol sebanyak 5 kali. Saya lupa, itu mungkin yang kelima ya, itu yang kelima. Dia bilang bahwa dia sudah ikut Indonesian Idol selama yang kelima. Dan baru kali ini menang. Dan saya tahu, kalau sekarang saya menang, hormat kemuliaan buat Tuhan. Saya tahu kalau saya sekarang menang, itu seizin Tuhan. Intinya seperti itu. Waktu saya renungkan, orang ini hebat ya, luar biasa. Dia mengalami kemenangan seperti itu, dia tahu. Itu semua dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu yang pertama, kedua, ketiga, keempat gugur. Nah, kalau saya berpikir memang karena orangnya ini sama. Mungkin teknik-teknik vokalnya juga sama. Kenapa enggak dari dulu aja kok menang? Kenapa nunggu yang kelima? Mungkin kalau yang pertama dia menang, mungkin dia akan jadi sombong. Wah aku kan menang Indonesian Idol. Kenapa? Ya karena saya mampu. Mungkin. Yang kedua, juga dia tidak menang juga. Yang ketiga, belum lulus, tidak menang juga. Maksudnya belum lulus dalam Tuhan juga hatinya. Mungkin tidak curhat dengan Tuhan. Curhatnya mungkin dengan teman-teman mentor mungkin ya. Ya tidak salah sih. Cuma ketahuilah bahwa yang dari Tuhan itu yang pasti lebih baik buat hidup kita. Yang terbaik. Yang keempat, gugur. Nah, mungkin yang kelima ini baru dia diingatkan Tuhan. Ayo kamu cari isi hati Tuhan. Kamu sharing dengan Tuhan. Kamu konsultasi dengan Tuhan. Supaya kalau kamu mendapatkan sesuatu tidak untuk kebanggaan diri sendiri. Tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jujur secara singkat dia katakan akhirnya dia bisa melewati tahap yang kelima ini. Dan dia menang jadi juara Indonesian Idol yang pertama. Sama dengan kehidupan Hana. Saya tidak tahu persis berapa tahun dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Sampai akhirnya ujungnya dia ambil keputusan yang benar. Mencari Tuhan. Dan setelah dia mencari Tuhan. Ini juga salah satu titik poin dalam kehidupannya dia. Saudara, yang kedua yang dikatakan adalah Hana mencari Tuhan. Kalau yang pertama tadi dikatakan Hana mengutamakan Tuhan. Dan saudara kita tahu setelah Hana mengutamakan Tuhan dan Hana mencari Tuhan, kita mau lihat apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup Hana. Apa karya Tuhan dalam hidup Hana? Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 20. 1 Samuel 1 ayat 20. Dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Setahun. Karena orang hamil kan 9 bulan ya saudara ya. Jadi kalau dalam waktu setahun kemudian rasanya ya gak nunggu lama. Daripada tadi waktu Hana jalan semaunya sendiri bertahun-tahun itu diejek terus dengan pahit hati, dengan diintimidasi, dengan hati hancur dan stres bertahun-tahun. Tetap tidak ada hasilnya. Tapi setelah Hana ambil keputusan yang benar, setahun kemudian dikatakan mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah meminta daripada Tuhan. Saudara, yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Setelah hatinya benar, setelah jalannya benar, dia membuka kandungannya. Dia membuka sesuatu yang menutupi dalam hidupnya. Saudara, adakah dalam hidup saudara dan saya ada sesuatu yang masih terselubung, ada sesuatu yang masih tertutup, ada satu masih terselaputi. Mari kita ambil keputusan yang benar di dalam Tuhan, supaya itu boleh dibukakan Tuhan, supaya karya Tuhan nyata dalam hidup kita, supaya dibukakan dan kita boleh mengalami kemenangan seperti Hana mengalami. Yang pertama dibukakan kandungannya, ya. Dan kemudian kita mau lihat, setelah dibukakan kandungannya sama Tuhan, kita mau lihat apa yang dilakukan Hana. 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 28.
1 Samuel 1 ayat 26 sampai 28. Lalu kata perempuan itu, setelah Hana menyapih Samuel, dia membawa anak itu. Kenapa? Ya karena kalau dikasihkan ke Imam Eli waktu itu masih diberikan susu kan nggak mungkin. Terus siapa yang mau ngopeni ya? Tapi kalau sudah disapih, seperti anak sekarang kan kalau sudah disapih, istilahnya dia lebih bebas. Maksudnya diserahkan juga lebih oke ya. Dia bisa makan biasa. Nah, setelah itu dia kembali ke Yerusalem. Ya, ini kemudian Hana ketemu dengan Imam Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhan, Tuanku. Demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. 27. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, yang dilakukan oleh Hana setelah dia bernasar, Tuhan membuka kandungannya, dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Tidak hanya itu, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Kenapa harus dikatakan seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan? Karena ada mungkin orang tua yang menyerahkan kepada Tuhan, oke Tuhan, anakku mau pelayanan enggak apa-apa, boleh pelayanan ke sana. Tapi bukan terserah, tapi harus orang yang dilihat, harus pelayanannya harus yang oke, harus di banyak orang, harus yang kelihatan begini, begitu, begini, begitu. Tapi Hana tidak, sekali lagi Hana tidak. Dia komitmen memberikan anaknya kepada Tuhan melalui pengawasan di Imam Eli. Dan yang lebih ini lagi lebih oke lagi dari Hana. Dia katakan seumur hidup terserahlah iya anaknya ini kiranya kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan mau pakai apa? Mungkin kalau waktu itu mungkin sama Imam Eli si Samuel itu hanya untuk ngepel, nyapu. Hana tidak sakit hati. Karena memang dia ngomong terserah Tuhan kok. Ya, ada banyak saat ini saudara, pada saat saudara dan saya mengiring Tuhan. Kadang kita punya banyak syarat di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, saya mau ambil pelayanan ini, tapi saya diberkati loh ya Tuhan. Oke Tuhan, saya mau begini, tapi saya nanti dapat ini loh ya. Kalau enggak, terus bagaimana? Jadi seumur hidup bukan terserah, tapi seumur hidup mungkin kalau dengan kata-kata lugasnya seperti ini. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Tapi harus di bagian ini. Tapi harus jadi ini. Tapi harus jadi itu, jadi begini, jadi begitu, jadi begitu. Ada banyak saudara anak-anak Tuhan yang di luar. Kita pun dulu pernah mengalami. Ada orang-orang yang datang beribadah. Tapi ujung-ujungnya aku mau beribadah di sini. Tapi aku harus pelayanan. Oke, pelayanan boleh. Mau pelayanan apa? Kan kamu baru datang. Kita nggak tahu, kamu harus belajar dulu mengenal Tuhan dan sebagainya. Pokoknya aku mau ibadah di sini, tapi harus pelayanan. Pelayan pilih juga, ya tidak, terserah ini. Pelayanan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kalau enggak, saya enggak mau. Bersyukur Ibu Gembala kita dekat dengan Tuhan dan punya prinsip. Semua yang tidak melalui proses, tidak bisa. Akhirnya apa saudara? Bedol desa ya, orang yang tadi dan kroni-kroni and the gang keluar dari gereja pindah. Itu dulu awal-awalnya ya, ada dulu yang awal-awal gitu. Waktu di gereja kita yang lama. Dan kita tahu semua alasannya dia keluar kenapa. And the gang and the kroni-kroninya. Karena dia mau ibadah dan tidak terserah pelayanannya. Tapi saya mau bagian ini, kalau enggak mau. Bagian ini, kalau enggak mau bagian ini. Ya sudah. Nah, mari kita belajar punya sikap seperti Hana. Kalaupun kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, terserah Tuhan. Makanya ada lagu-lagu, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Itu lagunya lucu, enak. Tapi kalau sudah dengar telinga itu sangat tidak enak. Karena suka-sukanya Tuhan. Bisa toh kita suka-sukanya. Bukannya kita seringnya sing negosiasi sama Tuhan. Tuhan aku mau tapi begini, begitu, begini, begitu. Tapi lagu itu kata-katanya suka-sukanya Tuhan. Awal saya dengar lagu itu, enak ya lagu ini kan ceria. Suka-sukanya Tuhan, enak. Tapi pada suatu saat, pada saat saya perenungan dengan Tuhan, Tuhan ngomong mengenai ya seperti ini penyerahan dan sebagainya, Tuhan ingatkan lagu itu.
Kamu ingat, kamu kan pernah nyanyi lagu itu. Suka-sukamu Tuhan, suka. Tahu. Kamu tahu artinya? Ya tahu, pokoknya suka-sukanya Tuhan. Ya. Berarti kan kamu tahu, hakmu sudah tak ambil. Suka-suka Tuhan untuk ngerjain kamu seperti apa, untuk memproses kamu seperti apa. Detik itu saya baru tahu, oh lagu ini ternyata berat saudara. Bukan enak, bukan ringan, bukan waduh lucu, santai. Bukan. Kalau kita mau dengar lagu ini benar-benar, ini lagu yang mengerikan karena suka-sukanya Tuhan. Semua hak kita dipangkas, terserah Tuhan. Itu yang dikatakan terserah kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Hana. Setelah dia dibukakan kandungannya sama Tuhan, dia komitmen memberikan kepada Tuhan. Tidak 1%, tidak 50%, 75%, 100%. Komitmen menyerahkan kepada Tuhan ya, maka aku pun menyerahkan, itu komitmen. Tapi tidak hanya komitmen, terserah itu menyatakan 100%. Jadi Hana sudah tidak punya hak atas Samuel lagi di dalam hidupnya. Tapi Tuhan yang berotoritas penuh 100% atas Samuel melalui pengawasan Imam Eli karena waktu itu masih kecil. Ya saudara, ini kita mau lihat komitmennya dari Hana. Dan kita mau lihat 1 Samuel 2 ayat yang ke-11. 1 Samuel 2 ayat yang ke-11. Dikatakan, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi dia jadi pelayannya Imam Eli ya. Saya tidak tahu zaman dulu ini ngapain aja, juga dia karena masih kecil ya. Tapi saya yakin Tuhan beri hikmat kepada Imam Eli untuk mendidik Samuel. Kenapa? Karena kita lihat di ujung-ujungnya, di akhir hidup Samuel, dia menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat. Tadi waktu Hana berdoa kepada Tuhan, dia minta apa? Tuhan berikan aku seorang anak. Seorang anak. Dia hanya minta anak, dia tidak minta apapun dalam hidupnya. Oke. Nah, tapi kita mau baca ya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Oke, saya minta pemain musik Singer WL maju ke depan. Dikatakan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat ya, waktu Imam Eli memberkati, akhirnya Tuhan mengindahkan dari Hana. Dan dia mengandung lagi, punya anak lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saya cari ayat yang pertama tadi yang dikatakan kalau memberikan seorang anak ya. Nah ini yang tadi yang pertama, 1 Samuel 1 ayat 11. Tapi yang di bawah kan ada 2. 1 Samuel 1 ayat 11, minta tolong ditampilkan yang bawah. Nah, memberikan kepada hambamu, waktu Hana berdoa pada Tuhan, seorang anak laki-laki. Dia tidak pernah minta bonus 5, dia cuma minta seorang anak laki-laki. Tapi apa saudara yang Tuhan perbuat? Begitu dia sudah ambil keputusan yang benar, begitu dia ambil keputusan di dalam Tuhan, selain yang dia minta 1 orang anak laki-laki, dia dapat bonus dari Tuhan. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Apa saudara? Itu favornya Tuhan. Itu yang membuat Tuhan bersuka cita. Disukai oleh Tuhan. Dia tidak minta tambahan anak. Dia tidak minta bonus. Tapi Tuhan mengasihi Hana. Dia dapat favor perkenanannya dari Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat Salomo. Apa yang diminta Salomo awal-awal dia menjadi raja? Dia hanya minta roh hikmat dan pengertian. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu memang minta hanya roh hikmat dan pengertian. Oke, saya berikan kamu roh hikmat dan pengertian. Tapi saya tambahkan juga kekayaan, kelimpahan. Dia tidak minta. Salomo juga tidak pernah minta. Dia cuma minta hikmat dan pengertian untuk menimbang yang benar, yang baik. Karena dia harus menjadi raja atas bangsa Israel yang penduduknya banyak. Tapi Salomo awal-awalnya juga mendapat favor dari Tuhan. Sehingga dia ditambah bonus. Kekayaan, kelimpahan. Demikian juga dengan Hana. Hana cuma minta 1 orang anak.
Tapi dia mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Dan dia dapat tambahan lagi 3 orang anak laki dan 2 anak perempuan. Dia disukai oleh Tuhan. Mari kita renungkan. Adakah dalam hidup saudara dan saya, kita sudah dikenal Tuhan atau belum? Adakah dalam hidup saudara dan saya, kita sudah dapat favornya Tuhan atau belum? Atau kita selama ini hanya minta yang menurut kedagingan kita saja? Atau karena selama ini kita hanya minta keegoisan kita saja? Hana boleh mendapatkan favor dari Tuhan. Hana boleh mendapatkan perkenanan dan disukai oleh Tuhan. Karena dia ambil keputusan yang tepat. Apa? Mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan mencari Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang membuat dia dapat favornya Tuhan. Kehidupannya berubah sejak diambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama merenungkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Adakah kita sudah ambil keputusan yang tepat di dalam Tuhan? Adakah sudah terobosan-terobosan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Kalaupun sudah, adakah kita sudah komitmen di dalam Tuhan? Dan tidak hanya sekedar komitmen, tapi komitmen 100%. Terserah suka-sukanya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, adakah dalam hidup saudara dan saya sudah dapat favornya Tuhan? Sudah dapat perkenanan dari Tuhan? Atau biasa-biasa saja? Tuhan tidak pernah memperhatikan hidup kita. Tuhan tidak pernah mengindahkan hidup kita. Seperti yang Tuhan katakan tadi kepada Hana. Tuhan mengindahkan Hana. Tuhan memperhatikan Hana. Sehingga dia memberikan favor dan bonus di dalam hidupnya. Adakah saudara dan saya menginginkan favor yang daripada Tuhan? Kira lama sikiri kita para. Kora lapas sikiri. Kira lama sikiri. Haleluya. 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 Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh, haleluya. Di dalam Masih. Haleluya. Puaskan dahaga kami Tuhan. Puaskan lapar kami akan Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab Engkau yang memerintah. Sebab Engkau yang berdaulat. Haleluya. Memerintah, karena hanya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami rumah tebusan-Mu Tuhan. Terjadilah suka-suka-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kiralah pasti, kira pasti. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sudah tebus hidup kami. Hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kami yang seringkali kami merasa ini hidup kami. Kami mau mengatur sendiri, kami mampu, kami bisa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni keterbatasan kami.
Ampuni ketegar tegukan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kami mau menyerahkan seluruh keinginan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar hanya Engkau yang menjadi Tuhan, yang berotoritas, berdaulat dan memerintah atas hidup kami Tuhan. Atas seluruh kehidupan kami. Baik keluarga kami, baik pekerjaan kami, baik masa depan kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kira lama sekiri kita para pasien. Kira lama sekiri kita para. Saya ajak Bapak Ibu yang mau komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Untuk mau komitmen melekat dan cinta akan Tuhan. Untuk yang mau mencari Tuhan di dalam hidupnya. Untuk mau terus ditambahkan hati haus yang lapar akan Kau Tuhan. Kira lapas sekiri kita para. Mari kita bangkit bersama-sama. Kora lapas sekiri kita. Kora lapas sekiri kita para. Kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, inilah kami. Ampuni kami apabila selama ini kami sering menyia-nyiakan semua dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Kau beri yang terbaik dalam hidup kami. Mulai malam hari ini kami mau Tuhan melekat dan cinta akan Kau. Kami mau ambil jalan-jalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mencari kehendak-Mu dan mengutamakan Kau di atas segalanya dalam hidup kami. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami dan kami terus ada melekat dan cinta akan Kau. Biar revival terus terjadi dalam hidup kami. Kebaktian, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Kau terus ada dalam hidup kami bersama dengan kami. Tuhan, kami perlu api-Mu dalam hidup kami. Terus tanam cinta mula-mula-Mu dalam hidup kami. Untuk kami excited di dalam Kau. Untuk kami mengejar semua kerajaan Allah di dalam hidup kami. Terus singkapkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu. Paksakan kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Paksakan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami tunduk taat hanya kepadamu. Sampai nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Terus menjamah melawat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya semua kebenaran firman yang sudah diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi makasih Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. 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 Bapa di dalam Yesus, pada malam hari ini kami berdoa, kami bersatu hati, kami memberkati bangsa pilihan-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau senantiasa mengingat akan perjanjian-Mu dengan Abraham Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera itu terjadi bagi bangsa Israel. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi peperangan, tetapi senantiasa terjadi damai sejahtera yang melimpah bagi bangsa Israel. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, biarlah setiap bangsa Israel Tuhan pada akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Pada malam hari ini kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, menyerahkan juga kota Kediri, dan kami juga menyerahkan kesejahteraan lingkungan di mana kami berada. Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, kami menyerahkan setiap pemimpin di kota ini Tuhan, sertai mereka, berikan hikmat roh takut akan Engkau di dalam mereka mengambil keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang belum bertobat. Bapa, biarlah Engkau ingat akan janji-Mu, satu orang diselamatkan, seisi keluarga pada akhirnya Tuhan boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Engkau melawat setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat GBI Gracious Family ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih mereka semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga setiap pelayan-pelayan yang ada di tempat ini Tuhan, untuk menjaga hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, untuk mereka senantiasa hidup taat akan Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga program-program gereja Tuhan, biarlah semuanya sesuai dengan visi dan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat yang telah undur, biarlah Engkau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka berbalik kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, sertai Ibu Gembala kami Tuhan di dalam pelayanan beliau, sertai setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk mereka boleh menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, Kau yang menyertai anak-anak-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu atas kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam Mazmur 91 terjadi untuk hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati kami seperti janji-Mu dalam Yesaya 60 terjadi buat hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat anugerah yang daripada Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biarlah kami boleh tetap menerima kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima daripada Tuhan katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.